Belasan tahun silam, Destria Rifana memutuskan tak lagi menggunakan jasa orang lain untuk mengasuh anak-anaknya. Kala itu, ia melihat perkembangan anak-anaknya yang kurang maksimal. Destria pun rela keluar dari pekerjaannya di bank. Setelah menjadi ibu rumah tangga, ia memberikan waktu penuh untuk ketiga anaknya dengan menerapkan pola asuh yang demokratis. Hak-hak anak pun dipenuhi seperti kasih sayang, pendidikan, dan kesehatan. Salah satu pola pengasuhan yang ia lakukan adalah dengan menerapkan hukuman dan penghargaan. Ketika anaknya melakukan kesalahan, maka ia tak segan memberikan hukuman. Di sisi lain, penghargaan pun diberikan untuk memotivasi anak menjadi lebih baik lagi. Yang memberikan anak tanggung jawab pertama, terus mereka boleh memilih apapun yang mereka suka selama itu baik. Jadi tidak memaksakan kehendak, tidak otoriter. Kalau zaman dulu kan memang lebih otoriter ya, jadi anak itu nggak boleh membantah orang tua. Boleh sih berargumen atau misalnya berpendapat yang berbeda dengan orang tua, karena kan ya ada pepatah bilang sih, anakmu hidup di zamannya, tidak bisa sama dengan cara didik kamu waktu kecil gitu. Jadi sesuai peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2017 tentang pelaksanaan pengasuhan anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak. Dalam pola asuh yang layak, tak boleh ada diskriminasi untuk anak dengan kriteria apapun. Orang tua atau orang tua pengganti juga harus memperhatikan kelangsungan hidup dan kepentingan perkembangan anak, serta menghormati pandangan anak. Adapun hak-hak anak yang harus dipenuhi antara lain hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional, persentase balita yang pernah mendapat pola asuh tidak layak masih cukup tinggi, yaitu 3,69% pada akhir 2022. Sementara target yang ingin dicapai adalah 3,55%. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor pengetahuan orang tua atau orang tua pengganti, faktor ekonomi, sosial, budaya, kondisi alam, dan teknologi informasi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA berupaya meningkatkan kesadaran orang tua atau orang tua pengganti terkait pengasuhan berbasis hak anak di tingkat desa, sekolahan, dan pondok pesantren. Selain itu, juga untuk menyediakan layanan pendampingan di pusat pembelajaran keluarga. Edukasi ini banyak. Yang pertama melalui media, langsung maupun tidak langsung. Yang kedua adalah terkait dengan pendampingan. Jadi bagi orang tua yang ingin melakukan pengasuhan berbasis hak anak yang tidak mengetahui atau bahkan orang tua misalnya tadi dengan anak disabilitas tidak tahu bagaimana cara mengasuhnya, akhirnya anaknya ditinggal. Nah, ini bisa berkonsultasi ke Puspaga, dan Puspaga itu akan melakukan pendampingan bagi keluarga-keluarga tersebut. Menurut Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia, terdapat 4 tipe pola asuh anak, yaitu otoriter, permisif, demokratis, dan mengabaikan. Semuanya bertujuan untuk membentuk karakter anak. Sementara jika anak mendapat pola asuh yang tidak layak, salah satu dampak yang akan terjadi adalah menimbulkan trauma. Yang pertama pasti trauma. Ya, yang kedua adalah bagaimana dia belajar atau modeling dari apa yang dilakukan oleh orang tua. Memukul akan terekam di memorinya bahwa saya dulu dipukul ketika melakukan kesalahan, maka akan menjadi benar ketika berikutnya saya memukul. Gitu ya. Nah, kemudian berikut, dulu saya disayang-sayang loh, kamu suami saya kok sekarang kasar ke saya. Dampaknya seperti itu. Pemerintah pun perlu untuk memberdayakan perempuan penyintas kekerasan, perempuan kepala keluarga, dan perempuan di kelompok rentan. Karena jika perempuan berdaya, anak akan terlindungi. Dan jika perempuan bahagia, anak juga akan bahagia. Kanzata Marindora, Didin Iswandani, Jawa Timur.